Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih pada semangat kan? Masih, Bu. Hari ini kita belajar tentang tanda baca. Kalau minggu lalu kita kan belajar tentang pantun. Apa itu yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama dalam karya sastra. Iya benar. Siapa yang tahu ciri-ciri pantun itu apa aja? Ciri-ciri pantun itu yang satu bait isinya 4 baris, yang bersaja AB-AB. Itu dia kalau ciri-ciri pantun. Minggu ini kita belajar tentang tanda baca. Tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Contoh tanda baca itu apa aja? Kutip, lagi Tanda seru. lagi titik, lagi koma. Jadi kalau ibu tanya, bagaimana cara menggunakan tanda tanya? Tanda tanya itu digunakan untuk apa? Untuk bertanya. Contohnya seperti apa? Seperti ibu udah makan. Ya, benar. Kalau tanda baca titik itu digunakan di awal atau di akhir kalimat? Di akhir kalimat. Ya, pinter. Kalau tanda seru itu digunakan untuk apa? Untuk di awal kalimat. Salah. Kalau tanda seru itu digunakan untuk dia kalimat menyuruh. Misalnya kan, tolong ambilkan buku itu. Itu di akhir kalimatnya itu ada tanda serunya. Poswin. Jadi kalau ibu tanya contoh tanda baca itu ada apa aja? Yang pertama, Tanda tanya. tanda tanya itu seperti ini. Terus Tanda seru. Terus tanda Kutip. tanda kutip. Terus Titik, koma. ada titik, ada koma. Jadi kalau ibu tanya, bagaimana cara menggunakan tanda tanya? Untuk menanya. Menanyakan. Contohnya? Contohnya apa yang ada di sana? Ya benar. Kalau tanda seru, bagaimana cara menggunakan tanda seru ini dalam berbicara? Tolong ambilkan bola itu. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih pada semangat kan? Masih, Bu. Hari ini kita belajar tentang tanda baca. Kalau minggu lalu kita kan belajar tentang pantun. Apa itu yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama dalam karya sastra. Iya benar. Siapa yang tahu ciri-ciri pantun itu apa aja? Ciri-ciri pantun itu yang satu bait isinya 4 baris, yang bersaja AB-AB. Itu dia kalau ciri-ciri pantun. Minggu ini kita belajar tentang tanda baca. Apa yang dimaksud dengan tanda baca? Di pause. Tanda baca adalah tanda ya. Tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Contoh tanda baca itu apa aja? Kutip, lagi Tanda seru. lagi titik, lagi koma. Jadi kalau ibu tanya, bagaimana cara menggunakan tanda tanya? Tanda tanya itu digunakan untuk apa? Untuk bertanya. Contohnya seperti apa? Seperti ibu udah makan. Ya, benar. Kalau tanda baca titik itu digunakan di awal atau di akhir kalimat? Di akhir kalimat. Ya, pinter. Kalau tanda seru itu digunakan untuk apa? Untuk di awal kalimat. Salah. Kalau tanda seru itu digunakan untuk dia kalimat menyuruh. Misalnya kan, tolong ambilkan buku itu. Itu di akhir kalimatnya itu ada tanda serunya. Poswin. Jadi kalau ibu tanya contoh tanda baca itu ada apa aja? Yang pertama, Tanda tanya. tanda tanya itu seperti ini. Terus Tanda seru. Terus Kutip. tanda kutip. Terus Titik, koma. ada titik, ada koma. Jadi kalau ibu tanya, bagaimana cara menggunakan tanda tanya?
tanyakan. Contohnya? Contohnya apa yang ada di sana? Ya benar. Kalau tanda seru, bagaimana cara menggunakan tanda seru ini dalam berbicara? Tolong ambilkan bola itu. Bagus. Contoh penggunaan tanda baca. Jadi kalau misalnya ibu membuat contoh seperti ini, kamu sedang apa? Ini seharusnya kita menggunakan tanda baca apa? Tanda tanya. Benar. Kalau yang di bawah ini, tolong ambilkan bola itu. Tanda seru. Tanda seru. Sekarang ibu mau coba kalian bikin satu kalimat yang menggunakan tanda baca tanya, tanda baca seru, dan tanda baca titik serta tanda baca koma. Yang sudah siap, kumpulkan di meja ibu. Ayo yang sudah siap bisa kumpul kemari ke meja ibu. Satu lagi dong, ibu pesan. Jadi kalau di pos ini. Sekarang ibu mau satu orang atau dua orang maju untuk membuat contoh tanda baca menggunakan koma. Satu, cepat kamu maju. Menggunakan tanda baca koma. Salah. Menggunakan tanda koma ini nggak seperti ini kan? Dia adalah seorang pemuda. Koma berarti di belakang kalimatnya ini ada lagi kalimatnya, bukan di ujung kalimat. Ngerti? Kan? Dia adalah seorang pemuda. Koma berarti di belakang ini, di belakang koma ini ada lanjutannya lagi. Seharusnya dia adalah seorang pemuda dan pemuda tampan. Jadi dia ini di belakang komanya ini tetap ada kalimat, ada tulisan, bukan mengakhirin. Kalau dia seperti ini, dia menggunakan menggunakan tanda baca titik. Paham? Bu. Sekarang ibu mau satu orang tulis contohnya menggunakan kalimat titik. Menggunakan tanda baca titik. Satu aja dia kalau menggunakan tanda baca titik dari menggunakan satu, jangan dua atau lebih. Itu Bagus. Semua udah pada paham kan cara penggunaan tanda baca? ya, Bu. Ibu akan memberikan kalian PR. Tuliskan 5 kalimat yang setiap kalimatnya masing-masing menggunakan tanda baca. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian semua pada mengerti ya. Sebelum kita pulang, ayo rapikan dulu semua alat tulis yang ada di meja. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Dan ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Bu.